akan datang zaman di mana orang yang bahkan menjauh dari riba akan tetap terkena debu-debu dari riba. Orang-orang yang memakan riba, maka mereka tidak akan berdiri kecuali sebagaimana berdirinya orang yang kerasukan syaitan. Dan ini adalah dosa yang merebak di akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Sahabat titik terang yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas sebuah fenomena di akhir zaman. Dan fenomena kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai dosa-dosa yang tersebar di akhir zaman. Dan dosa itu ternyata tidak diampuni oleh Allah, atau dalam artian akan sangat susah kecuali dengan taubatan yang sebenar-benar taubat. Apakah dosa itu? Baik, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iyyaka wa dzunubal lati la tukfar." Jauhilah kalian dosa-dosa yang tidak akan diampuni. Al-ghulul, yang pertama adalah ghulul. Faman ghalla syai'an, barang siapa yang dia itu melakukan ghulul, mengambil sesuatu yang bukan bagiannya tapi diaku sebagai bagiannya, miliknya, ata yaumal qiyamati, ata bihi yaumal qiyamah, maka dia akan didatangkan oleh Allah pada hari kiamat dengan menyunggi atau membawa beban dosa tersebut, apa yang dia anggap miliknya, padahal itu bukan miliknya. Kemudian wa aklu riba, kemudian memakan riba. Dosa kedua yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah aklu riba. Faman akala riba, barang siapa yang memakan riba, bu'isa yaumal qiyamati majnunan yatakhabbat. Dia akan dibangkitkan di hari kiamat dengan kondisi gila, tidak waras, yatakhabbat, seperti orang yang sedang kerasukan. Kemudian summa qara'a, kemudian Rasulullah SAW membaca sebuah ayat, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dan orang-orang yang memakan riba, maka mereka tidak akan berdiri kecuali sebagaimana berdirinya orang yang kerasukan syaitan. Ghulul dan riba. Ini adalah dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah, kecuali dengan taubatan nasuha tentunya. Dan ini adalah dosa yang merebak di akhir zaman. Ghulul, bahasa mudahnya itu adalah korupsi. Mengambil sesuatu yang tidak haknya dan diaku menjadi haknya. Kasus-kasus terdahulu biasa terjadi ketika perampasan harta perang, atau dalam artian ketika Rasulullah dan para sahabat menang peperangan, kemudian ada sebuah harta rampasan yang menjadi harta yang halal untuk dimakan, yaitu disebut ghanimah. Ghanimah ini adalah harta milik negara yang harusnya dikumpulkan, kemudian diberikan kepada negara, kepada Rasulullah, kemudian baru dibagi oleh Rasulullah. Ada beberapa orang yang dia mengambil, kemudian secara diam-diam diaku menjadi miliknya, dimiliki secara pribadi tanpa dilaporkan terlebih dahulu kepada Rasulullah, maka ini disebut dengan ghulul. Dan ini berlaku bagi semua orang yang mengambil harta negara padahal itu milik rakyat sejatinya. Betapa banyak sekarang kita dapati di negara kita ini orang-orang yang menyalahgunakan jabatan. Mereka menggunakan jabatan untuk memalsukan dokumen, memalsukan tanda tangan, anggaran, sehingga terjadilah ghulul, korupsi. Bahkan itu merajalela hingga tataran terendah orang-orang yang diberi amanah untuk mengelola harta umat. Ketika dia mengambil sebagian dari harta umat tanpa hak, tanpa alasan yang benar, maka dia bisa masuk ke dalam kategori ghulul. Kemudian yang kedua adalah riba. Riba itu sudah sangat menyebar saat ini. Hampir di semua lini, khususnya transaksi-transaksi yang berkaitan dengan bank konven, kemudian pinjam-meminjam, kredit, hampir tidak bisa lepas dari yang namanya riba. Bahkan Rasulullah pernah
memberikan sinyal bahwa akan datang zaman di mana orang yang bahkan menjauh dari riba akan tetap terkena debu-debu dari riba. Maka dari itu kita semua wajib berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari dua dosa ini. Pertama adalah dosa gulul dan yang kedua adalah memakan harta riba. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memberikan sedikit pencerahan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.